Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ustaz-ustaz terutama dari pimpinan Muhammadiyah Gunung Tabur yang sempat saya lihat. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat beribadah dan bertafakuh. Semoga ibadah dan tafakuh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini kita bersama-sama membaca, memahami, merenungkan dan melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Qadar ya. Kita baca ayatnya dan kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkannya, nyanya itu adalah Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan, malam yang agung. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, kanya di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma lailatul qadar, apa malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu, khairun, lebih baik, min, dari alfi syahrin, 1000 bulan. Tanazzalu, turun, al malaikatu, para malaikat, warruh, dan ruh, yaitu malaikat Jibril, fiha, pada malam itu, biidni, dengan izin, rabbihim, Tuhan mereka, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Salamun, kesejahteraan, keberkahan, kebaikan-kebaikan, hiya, pada malam itu, hatta, sampai, matla'il fajr, terbit fajar. Sebagian ulama ada yang membaca kata matla' ini dengan mengkasrahkan huruf lamnya, jadi boleh dibaca matla'. Itu adalah bacaan jumhur ulama, mayoritas ulama membacanya matla', matla'il fajr. Sebagian ulama yaitu Imam Al-Kisai membacanya dengan matli'i ya, jadi boleh dibaca matli', boleh dibaca matla', silahkan dipilih, tapi tidak usah dirubah-rubah, nanti ada yang negur-negur di belakang, matla', matli', matla', matli', repot nanti. Tapi sebagai pengetahuan itu boleh dibaca matli'il fajr ya. Nah, bapak-bapak dan jemaah sekalian, kita bahas bagian yang pertama. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar ya. Dan surah Al-Qadar itu artinya al-azamah, keagungan, wasyarab ya, dan kemuliaan. Jadi makanya Lailatul Qadar itu artinya malam yang penuh kemuliaan atau malam yang penuh keagungan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan surah Al-Qadar? Karena memang surah ini diawali dengan ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, malam yang sangat penuh keberkahan. Nah, hubungannya surah ini dengan surah Al-Alaq. Kalau kita lihat dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat itu mengajarkan manusia tentang nama-nama yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya.
Jadi asal manusia itu tidak tahu dan kemudian menjadi tahu berkat pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan bahwa kapan terjadinya untuk pertama kalinya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awal pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, untuk pertama kalinya terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya, yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan kemudian setelah itu diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Jadi cara turunnya Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, turun secara sekaligus, jumlatan wahidatan, turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan kemudian dari langit dunia, dari Baitul Izzah, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun untuk merespon, menjelaskan situasi perkembangan yang ada. Jadi itu hikmahnya. Ada satu peristiwa yang muncul atau yang terjadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya atau meresponnya. Nah, latar belakang kemunculan ayat itulah yang kemudian disebut dalam ilmu tafsir dengan sababun nuzul, ya, sebab turunnya Al-Quran. Tetapi tidak semua ayat memiliki sababun nuzul. Tidak semua ayat punya latar belakang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu. Nah, bapak-bapak dan jemaah sekalian, kalau kita lihat ada dua kandungan, ya, yang terdapat di dalam surah Al-Qadar ini. Yang pertama, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bad'u nuzulil Quran Al-Karim. Awal mula kapan terjadinya Al-Quran itu pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan, keutamaan malam Lailatul Qadar, dan itu cuma satu malam saja dibandingkan dengan malam-malam bulan-bulan yang lain. Kenapa kemudian malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat turun, ya, dan kemudian Jibril juga turun dengan membawa cahaya bil anwar wal afdal, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, wal barakat, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Dan itu sekali lagi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Dermawan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan-keberkahan, kemuliaan-kemuliaan itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Karena tidak semua orang pada malam Lailatul Qadar itu mendapatkan keistimewaan, ya, ada yang tidur, ada yang ngorok, ya. Makanya ketika kita memasuki malam yang terakhir atau 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ribat, untuk berjaga-jaga, agar kita bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan apa yang dimaksud dengan makna nuzulul Quran pada Lailatul Qadar itu, ya. Sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus itu pertama kalinya dalam malam Lailatul Qadar.
Karena pada malam itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan SK pengangkatan sebagai seorang nabi dan rasulnya, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ada 3 ayat yang menjelaskan tentang peristiwa nuzulul Quran ini. Yang pertama di dalam surah Al-Qadar sendiri, dalam ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah itu sama maknanya dengan Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar itu adalah lailatin mubarakah, malam yang sangat diberkahi. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah itu terjadi? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terjadi pada bulan Ramadan. Nah, inilah yang dimaksudkan satu ayat menafsirkan ayat-ayat yang lain. Jadi malam Lailatul Qadar itu yang terdapat beritanya dalam surah Al-Qadar dan dalam surah Al-Bayyin, dalam surah Ad-Dukhan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, yaitu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, Bapak-bapak dan jemaah sekalian, kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang apa itu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu memiliki 2 makna, memiliki 2 pengertian. Yang pertama, malam turunnya Al-Quran secara sekaligus, dan ini sudah selesai. Tidak ada lagi malam turunnya Al-Quran sekaligus, sudah selesai. Makna yang kedua, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terjadi setiap bulan Ramadan sampai nanti hari kiamat. Kalau makna yang pertama sudah selesai, karena Al-Quran sudah selesai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pengertian yang kedua, yaitu satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman sampai hari kiamat, ini akan tetap terjadi. Ya. Dan karena itu seperti yang kita sampaikan tadi, kita harus banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, kira-kira sekitar bulan April tanggal 22 kalau tidak salah. Nah, jadi Bapak-bapak dan jamaah sekalian, awal terjadinya nuzulul Quran itu bukan 17 Ramadan. Nah, kenapa kemudian banyak di antara masyarakat kita yang melaksanakan peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Nah, itu kita tidak tahu. Tetapi tanggal 17 Ramadan itu Nabi Muhammad SAW menerima ayat yang berkaitan dengan perang. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu bukan berarti ayat itu berbicara tentang waktu turunnya Al-Quran, tidak. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu adalah terjadinya perang Badar. Dan di dalam peperangan yang pertama dalam sejarah Islam ini, bukan peperangan yang pertama ya, pertempuran yang pertama. Pertempuran yang pertama, karena kalau istilah peperangan dalam sejarah Nabi itu ada 2. Ada yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Sariyah. Nah, pertempuran ini pertama kali terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman berkaitan dengan ayat agar mereka itu sadar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membantu mereka di dalam peperangan itu dengan menurunkan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan orang-orang yang beriman
kemenangan. Jadi kemenangan itu merupakan pemberian, bukan hanya semata-mata ikhtiar usaha kita sebagai manusia. Jadi kemenangan, pertolongan itu pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, malam 17 Ramadan itu bukan malam awal turunnya Al-Qur'an, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman diingatkan begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa perang Badar itu. Nah, kemudian kita jelaskan, ini lupa diterjemahkannya. Sebab ada banyak sebenarnya, ada 3 versi ya, ada 3 versi. Ada 3 versi riwayat yang menjelaskan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar ini. Kalau versi yang pertama itu riwayatnya mungkar ya. Jadi tidak usah kita kutip. Nah, kalau dalam versi yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan, bercerita tentang seorang laki-laki min Bani Israil, dari suku atau dari bangsa Israel. Labisas salah, dia setiap hari membawa atau menggunakan pedang, fi sabilillahi alfa sahrin, ya, membela berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 bulan. Fa ajabal muslimun, dan kemudian kaum muslimin itu takjub, cemburu ya, min dzalik ya. Bayangkan dia berjihad selama 1000 bulan, sementara umur kita ini kan orang Islam pendek-pendek ya, paling cuma berapa tahun ya, maksimal lah 100 tahun paling banyak ya. Kalau kita ikut umurnya Nabi cuma 63 tahun. Umur yang panjang, wajar mereka punya banyak kesempatan berjihad. Nah, kalau kita kata para sahabat umur kita pendek, kan kita tidak mungkin bisa menyamai amal-amal mereka. Nah, maka kemudian kegundahan kaum muslimin itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Artinya Bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita benar-benar beribadah satu malam saja pada malam itu lebih baik, melebihi amalan pahala dari laki-laki Yahudi tadi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Nah, ini satu keistimewaan yang hanya diterima oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat-umat dari nabi-nabi yang lain mendapatkan spesial seperti ini ya. Makanya kita kemudian patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun umur kita pendek-pendek, tapi amal-amal kita itu bisa mengalahkan amal-amal umat Nabi terdahulu dengan cara yang sangat sederhana. Bangun mulai dari maghrib sampai subuh setiap 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil, khususnya lagi pada tanggal 27 Ramadan. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ini dari Ibnu Jarir, dari Mujahid. Mujahid ini adalah salah seorang ulama tafsir terkenal. Qala, dia berkata, kana fi Bani Israil, adalah di Bani Israil itu rajulun, ada seorang laki-laki, yaqumul laila, dia melaksanakan sholat malam, hatta yusbiha, sampai subuh. Jadi dia sholat malam, kemudian dia sholat subuh. Summa yujahidul aduwa bin nahar, kemudian setelah itu dia berjihad pada siang hari, hatta yamsya, sampai sore hari. Fa amila dzalika alfu sahrin, dan kemudian dia melaksanakan itu, sholat malam, sholat subuh, dan kemudian berjihad sebanyak selama 1000 bulan. Fa anzalallahu lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah Al-Qadar untuk menggembirakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata seperti ini, jangan kau khawatir, tidak usah khawatir, karena kamu juga bisa mengalahkan amalan orang itu. Yang penting bangun pada malam Lailatul Qadar. Segampang itu cara Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita lihat Bapak-bapak dan jemaah sekalian ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata penguat ya. Yang pertama inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, benar-benar menurunkannya. Jadi penggunaan dua kata penguat ini, kata-kata inna dan anzalnahu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagungkan Al-Qur'an, dan benar-benar Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bagian yang tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Kalau sampai kita punya keyakinan Al-Qur'an itu misalnya dianggap sebagai produknya budaya, ya, maksudnya produk budaya itu sastra Arab ya, rekaannya Nabi Muhammad, bukan berdasarkan bukan karena kalamnya Allah, maka orang itu dianggap kafir. Dulu ada salah seorang intelektual Mesir yang bernama Nasir Hamid Abu Zaid. Beliau ini adalah profesor tafsir Al-Quran di kampus Cairo University. Dia kemudian membuat satu statement di berbagai karya tulisnya, annal Qur'ana muntad as-sakafi, bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya, bukan kalamullah. Setelah itu dia dipanggil, disidang oleh seluruh guru-guru besar di Saudi, di Mesir, termasuk guru-guru besar Al-Azhar, dan kemudian dimintai keterangan, pertanggungjawaban, benarkah dia mengatakan seperti itu, dan dia mengakui, dan akhirnya dia kemudian divonis murtad. Ternyata dia kemudian melarikan diri ke Belanda dan menjadi guru besar ulumul Quran di Universitas Den Haag di Belanda. Dan bukunya itu banyak digandrungi oleh profesor-profesor ilmu tafsir Al-Quran di perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari UIN Jakarta sampai UIN di mana-mana. Itu buku-bukunya menjadi sumber rujukan. Makanya hati-hati kalau kita kuliah di UIN ya. Nanti jadi beleng-beleng kalau nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau untuk yang S1 sebaiknya jangan ya. Kalau untuk S2 enggak apa-apalah. Saya berani masuk S2 ya. Karena Ustadz Fatur Rahman Kamal, pimpinan Majelis Tabligh itu kan juga S2, S3-nya di UIN ya. Samalah kayak saya. Cuma beda prestasi ya. Nah, jadi di situ sekali lagi wajib bagi kita meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah ya. Nah, ini ada akidah tersendiri ya. Kembali ke sini, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu benar-benar turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, ada penjelasan yang disampaikan oleh Imam Az-Zamakhsyari ya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'an? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menisbahkan atau menyandarkan penurunannya kepadanya. Artinya yang benar-benar menurunkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kadang melalui perantaraan malaikat Jibril, kadang secara langsung. Yang kedua, kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menggunakan kata ganti, tidak mengatakan inna anzalnal Qur'ana, tetapi menggunakan inna anzalnahu, bukan Al-Qur'ana. Tidak disebutkan secara langsung namanya, tetapi menggunakan kata ganti. Biasanya Bapak-bapak, ini sebagai contoh saja, Bapak-bapak kalau segan sama seseorang itu biasanya kan tidak menyebutkan nama secara langsung, beliau ya kan? Nah, karena kita menghormati, mengagungkan, memuliakan orang yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itulah perumpamaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir nahnu di dalam ayat ini? Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak lagi membutuhkan penjelasan tambahan, karena memang Al-Quran ini sudah mulia dengan sendirinya, sudah memang hebat dengan sendirinya.
tidak butuh pengakuan kemasyhuran, kepopuleran. Karena memang Al-Quran ini sudah populer. Kenapa dia populer? Karena dia adalah kalam, karena dia adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada penjelasan-penjelasan tambahan. Dan memang sudah maklum bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari dirinya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti hu di dalam ayat itu lit ta'zim, untuk memberikan pengagungan. Karena Allah ini kan Maha Agung, maka kalamnya, pembicaraannya Allah itu, firmannya Allah itu juga agung. Yang ketiga, akhirnya malam itu menjadi malam yang mulia. Kenapa malam itu menjadi malam yang sangat berkah, malam yang sangat mulia? Bukan karena malam itu sendiri, tetapi karena ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberkahan malam itu hanya terjadi karena ada turunnya Al-Quran. Seandainya tidak ada nuzulul Quran, maka malam itu sama seperti malam-malam yang lain. Jadi malam itu kemudian menjadi malam yang istimewa karena ada nuzulul Quran. Nah, kayak kita lah macam-macam. Kenapa kemudian tanggal 17 Agustus menjadi malam, menjadi hari yang istimewa? Karena benar-benar pada hari itu kita mendapatkan satu momentum sejarah, yaitu kemerdekaan, sehingga malam hari itu dianggap hari yang spesial, ya kan? Nah, kenapa kita kemudian menganggap Lailatul Qadar itu malam yang istimewa? Karena kaum muslimin mendapatkan satu anugerah yang luar biasa yang tidak didapati oleh umat-umat Nabi sebelumnya, yaitu dengan nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menghormati, mengagungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Nah, karena itu kalau misalnya hari ini kita tidak punya kemauan untuk membaca, apalagi tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya tentu kita dianggap manusia yang celanat, yang terlaknat, tidak tahu diri, kira-kira begitu. Sudah dapat dikasih makan enak tapi tidak mau dimakan, kan kita lucu. Padahal ini bukan, ini sekadar apa namanya, perumpamaan ya. Nah, ayat yang kedua dan yang ketiga ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini pertanyaan bukan untuk jawaban ya. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Itu bukan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tetapi pertanyaan itu diajukan untuk menunjukkan begitu agung dan mulianya malam Lailatul Qadar itu. Dan kemudian Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri. Jadi ayat yang kedua ini dijelaskan oleh ayat yang ketiga. Apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar itu dinamakan dengan Lailatul Qadar itu ada dua alasan. Yang pertama, bapak-bapak dan jemaah sekalian, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kehendaknya. Jadi ada yang namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Jadi setiap 1 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketentuan-ketentuannya, hukum-hukumnya bagi manusia selama 1 tahun ke depan. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Jadi kalau pertanyaannya bisakah kita merubah takdir? Kalau takdir azali yang ditulis di Lauhul Mahfuz memang tidak bisa. Tapi kalau takdir tahunan, takdir harian itu bisa dirubah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa. Makanya kalau kita ingin mendapatkan satu keberkahan umur, keberkahan amal dan lain-lain sebagainya, ya kita harus memanfaatkan momentum Lailatul Qadar itu nantinya. Siapa yang ingin punya keinginan berhaji atau keinginan nikah lagi ya silakan diamalkan itu. Ya. Siapa tahu kan. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir tahunan pada
malam Lailatul Qadar, dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan. Fiha, dalam malam itu, yufraku kullu amrin hakim, diputuskan segala perkara yang penuh hikmah. Namanya takdir sanawi, takdir tahunan. 1 tahun ke depan ada takdir kita yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tapi kita nggak tahu kan, nggak ada juga bocoran dari malaikat gimana kira-kira takdir tahun depan, nggak ada. Dan nggak usah dicari-cari, buat apa? Ya, silakan Pak. Minta contohnya takdir yang tidak bisa dirubah itu, yang takdir aja itu contohnya apa? Nah, contohnya takdir yang takdir azali itu ya, misalnya ya, bikat birizkihi wa ajalihi. Nah, berkaitan dengan ajal itu namanya takdir azali ya. Takdir azali itu takdir yang sudah dari sononya. Nah, tapi kita kan juga nggak bisa memastikan ya, apakah takdir azali itu apakah memang bocorannya seperti, kita nggak tahu. Yang penting para ulama kadang-kadang menyebutkan salah satunya takdir azali itu sakiyun au saidun, kecelakaan dan kebahagiaan seorang itu juga salah. Misalnya ajal ya, umur, kebahagiaan dan kecelakaan seseorang itu sudah ada dari sananya kan. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis arba'in itu kan, bikat birizkihi wa ajali sakiyun au saidun, itu terjadi, ditulis itu ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh itu ke alam kandungan. Makanya kan manusia itu nanti ada 2 tipenya, ada ahlul musibah, rajin mendapatkan masalah, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ada lagi masalahnya. Ada juga yang disebut dengan ahlul afiyah, banyak terus kebaikannya, mudah terus, naik jabatannya enak, mau ini enak, makannya enak, rumahnya enak. Nah, tapi hati-hati nih, yang ahlul musibah ini kalau dia benar-benar bersabar, nanti di akhir Allah Subhanahu wa taala menggantinya, derajatnya lebih tinggi daripada ahlul afiyah. Tapi kalau ahlul afiyah ini juga macam-macam, sudah. Makanya yang enak itu yang bagaimana, Pak? Yang ahlul afiyah saja, tapi ahlul afiyah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya takdir azali ya. Azali itu artinya apa ya, terjemahannya azali itu kalau orang-orang kampus menyebutnya dengan istilah primordial. Dari sononya sudah memang seperti itu. Nah, ada juga yang namanya takdir harian ya. Itu bisa kita rubah ya. Jadi ada nama takdir harian, takdir tahunan. Kalau takdir tahunan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar itu ya. Jadi takdir tahunan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kemudian ayat yang ketiga ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maksudnya annal amala fiha, bahwa beramal pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saya kira masalah ini juga sudah jelas. Kalau sudah bulan Ramadan, banyak itu man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam ayat hadis yang lain, qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan puasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu ya. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam saja, cukup satu malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang melakukan kebaikan itu, maka dia benar-benar terhalang mendapatkan kebaikan. Ya, makanya sekali lagi kita harus banyak-banyak bermujahadah, ribat untuk mendapatkan malam yang spesial itu. Nah, kenapa Lailatul Qadar itu menjadi istimewa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memerintahkan malaikat untuk turun. Dan bukan cuma malaikat Jibril sebagai komandannya malaikat. Itu juga turun, menjelaskan segala perkara, menulis segala takdir. Yang kedua, bahwa beribadah pada malam itu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan malam-malam hari-hari yang lain.
Karena itu meskipun umur kita pendek-pendek, tapi kalau kita kemudian mendapatkan satu keistimewaan Lailatul Qadar, maka amal kita lebih banyak. Nah, karena itu Bapak-bapak dan jamaah sekalian, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, bahwa kadang ada satu amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Itu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Contoh misalnya ya, misalnya saya berimpak 300.000, kemudian Pak Yanto berimpak 3 juta. Penghasilan saya 2 juta, Pak Yanto penghasilannya 8 juta per bulan. Kira-kira pahalanya sama nggak? Saya berimpak 300.000, yang sana berimpak 3 juta. Sama nggak pahalanya di sisi Allah Subhanahu? Ya sama, berdasarkan tingkat kepayahan dan kemampuan yang saya miliki. Meskipun nilainya beda, tetapi dari segi pahala sama. Kenapa? Karena memang kondisi saya cuma 2 juta penghasilannya, sementara Pak Yanto penghasilannya 8 juta. Sehingga meskipun angka yang saya infakkan itu berbeda dengan beliau, tetapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepadan. Kenapa? Tapi jangan nanti kayak, dari mana kamu tahu? Ini kan artinya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa yang namanya amal itu bisa bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya lagi ya. Misalnya kita sholat di Masjidil Haram itu berbeda dengan sholat di sini. Ya kan? Kenapa berbeda? Karena memang ada satu keistimewaan tersendiri di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, itu ada satu amalan yang kadang-kadang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada satu kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya juga melaksanakan sholat malam pada Lailatul Qadar, tentu jauh berbeda pahalanya, besarannya, keberkahannya, kebaikannya kalau kita sholat pada hari-hari malam-malam yang lain. Nah, itu maknanya. Kemudian yang keempat, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Malaikat turun dan ruh. Nah, ini ada beberapa penafsiran yang mana ruh ya. Mayoritas ulama, bapak-bapak dan jamaah sekalian, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat itu adalah Jibril. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan, makna ruh itu adalah Jibril. Makanya orang-orang tetangga sebelah, orang-orang Kristen nyebutnya dengan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus. Maksudnya itu adalah Jibril, Gabriel kata orang mereka. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat itu adalah ta'ifatun minal malaika, sekelompok malaikat yang tidak dilihat kecuali pada malam itu. Jadi memang ada malaikat yang tidak pernah turun sama sekali, kecuali hanya pada malam itu mereka nampak. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat itu adalah ar-rahmah, rahmat, bukan Jibril. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa ar-ruh di dalam ayat itu adalah malaikat Jibril itu sendiri, yang menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Karena itu malaikat yang paling agung itu adalah malaikat Jibril. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah ya, turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, itu semua malaikat yang ada di langit semuanya pingsan. Karena begitu agungnya kalam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka semuanya pingsan. Dan malaikat yang pertama kali sadar itu adalah malaikat Jibril. Maka para malaikat-malaikat yang lain kemudian bertanya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu, apa yang madza qala rabbuna, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita. Nah, kenapa malaikat Jibril yang pertama kali sadar? Karena malaikat Jibril lah yang paling besar badannya, yang paling mulia, yang paling tinggi. Makanya kalau kita lihat dalam riwayat itu, dia punya 600 sayap. Dari satu sayap ke sayap yang satunya itu membutuhkan perjalanan sekitar 60 tahun. Bayangkan itu. 600 sayap. Dari satu sayap ke sayap yang satunya sekira berapa? 6 perjalanan membutuhkan 60 tahun perjalanan. Itu baru satu sayap. Nah, kalikan 600 sayap. Nah, makanya wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian
pingsan itu. Ya dilihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, apa enggak kemudian kaget luar biasa. Nah ini yang penting, saya kira penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa turunnya malaikat ya? Yang pertama, bahwa malaikat itu turun untuk melihat orang-orang yang ada di bumi ini, melihat berbagai macam ketaatan. Ingat, malaikat ini kan dulu pernah protes dalam tanda petik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau menjadikan orang-orang yang melakukan kerusakan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka turun. Nah, coba kamu saksikan sendiri bahwa banyak sekali di antara manusia itu yang banyak melakukan ketaatan-ketaatan pada malam Lailatul Qadar. Di mana ketaatan itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya di langit. Malam yarahu fi sukanis samawat. Tidak pernah mereka melihat ketaatan-ketaatan yang sama di langit. Yang kedua, agar mereka itu mendengar rintihan-rintihan penyesalan dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rintihannya, penyesalannya orang-orang yang bermaksiat, taubatnya orang-orang yang bermaksiat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang bertasbih. Makanya kalau misalnya ada orang yang bermaksiat dan kemudian dia menyesal ya menyesal dengan atas dosa-dosa itu lebih baik daripada orang yang bertasbih tapi kemudian sombong, merasa hebat dengan amal kebaikannya. Sudah masuk surga, sudah saya ini selesai, sudah urusan. Nah, itu yang repot. Dia kemudian gurur, tertipu dengan amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan. Makanya sekali lagi kita senantiasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak beristighfar. Nabi sendiri istighfarnya sampai 100 kali untuk mengujurkan, untuk mengajarkan betapa besarnya kesalahan, kekurangan yang kita miliki ini. Jangan sampai kita punya perasaan kita sudah suci, kita sudah dapat tiket surga. Tidak boleh punya perasaan-perasaan yang seperti itu. Nah, jadi itulah faedahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat untuk mereka menyaksikan sendiri pertaubatannya orang-orang yang bermaksiat, kemudian semakin bertambahnya ketaatan orang-orang soleh dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, memang ini malam yang spesial. Karena itu malaikat juga ingin mendapatkan malam yang spesial itu. Jadi bapak-bapak dan jemaah sekalian, yang berupaya mendapatkan keistimewaan dalam malam Lailatul Qadar itu bukan cuma kita manusia. Sampai-sampai malaikat pun ingin mendapatkan keistimewaan yang sama. Karena itu mereka juga meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menemui Lailatul Qadar itu. Ini yatlubunaha tama'an fi mazid sawab. Mereka juga kemudian mencari malam Lailatul Qadar ini karena ingin mendapatkan tambahan pahala. Malaikat itu juga ingin dapat tambahan pahala ya, sama seperti kita, karena malaikat itu juga makhluk, ya kan? Mereka juga mendapatkan beban, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita, tidak jauh berbeda. Kalau mereka ingin mendapatkan surga, kita juga ingin mendapatkan surga. Kalau kita ingin jauh dari neraka, malaikat juga jauh dari neraka. Dan caranya adalah mereka meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar dengan turun ke langit dunia. Nah, seperti kita lah ya, kita ingin mendapatkan keistimewaan maka kita pergi ke Mekah, kita kemudian menabung dan lain-lain sebagainya. Nah, ayat yang kelima terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan-kebaikan. Tidak ada lagi keburukan, tidak ada keburukan. Kalau dalam malam, berbeda dengan malam-malam yang lain, kalau dalam malam yang lain itu ada kebaikan dan ada juga keburukan. Tapi khusus malam Lailatul Qadar, ya, kata para ulama, la syarra fiha, tidak ada lagi keburukan sama sekali. Tidak ada lagi keburukan sama sekali. Karena itu ada sebagian ulama yang berpendapat
Orang yang tidur sekalipun itu juga mendapatkan kebaikan dalam malam itu. Cuma tentu saja berbeda kebaikan yang diterima oleh orang yang tidur dengan orang yang berjaga-jaga di malam itu. Tetapi intinya bapak-bapak dan jamaah sekalian, malam itu memang malam yang istimewa yang hanya dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu malaikat turun berbondong-bondong, fauzan ba'da fauzin, turun terus menerus. Nah, kemudian makna yang kedua salamun di situ artinya juga adalah malaikat mengucapkan salam, menyampaikan salam. Jadi ada makna yang pertama itu artinya terbebas dari kejahatan. Makna yang kedua salamun itu ketika malaikat bertemu dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bangun sholat malam, dengan orang-orang yang membaca Al-Quran pada malam itu, malaikat menyampaikan salam meskipun kita tidak dengar. Nah, makanya sekali lagi bapak-bapak dan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang berkah, berjumpa kita pada bulan Ramadan yang tahun depan. Dan sekali lagi mari kita persiapkan sejak dini, berdoa sejak dini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang akan datang segala ikhtiar, segala usaha-usaha kebaikan yang kita lakukan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi, ini bulan apa ini? Rabiul akhir wa sallimna ila wa baligna ila Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dalam bulan ini dan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mohon maaf, demikian yang dapat kami sampaikan bapak-bapak dan jemaah sekalian. Kami kembalikan kepada Ustadz moderator ya, kepada Ustadz Saweh MPD, dipersilahkan.